Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfaiz. Di video kali ini saya akan membahas tentang UAS algoritma dan struktur data dengan studi kasus yang berjudul menghitung array 2 dimensi. Berikut adalah soal dan studi kasus yang saya buat. Diberikan sebuah array 2 dimensi dengan panjang array 4 dan 2 digit angka dari tiap indeks array tersebut. Contoh, dalam satu array ini memiliki 4 indeks di dalamnya, 1, 2, 3, 4. Kemudian, di tiap indeks array tersebut memiliki 2 digit angka. Yang pertama 12, kemudian 20, 35 dan 75, dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui berapa nilai tiap indeks array jika 2 digit angka yang ada di dalam array itu dikalikan? Jadi, kita akan mencari nilai 12 dan 20, kemudian 35 dan 75, dan seterusnya dengan dikalikan. Nah, kemudian berapakah jumlah total angka yang didapatkan setelah nilai tiap indeks array yang telah dikalikan lebih? Nah, setelah semua indeks 2 angka ini dikalikan, nantinya setiap indeks kita akan menjumlahkannya dan kemudian mendapatkan hasilnya. Nah, berikut adalah flowchart algoritma perhitungan array 2 dimensi yang saya buat. Yang pertama, kita mulai programnya, kemudian masukkan input array 2 dimensi. Inputannya berupa contoh yang tadi. Kemudian kita akan melakukan perulangan dengan inisiasi nilai awalnya i sama dengan 0. Kemudian i nya kurang dari array number.length. Array number itu adalah variabel yang akan kita buat nantinya. Dan lanjut ke proses selanjutnya, melakukan perulangan lagi dengan inisiasi j sama dengan 0. J nya kurang dari array number ke i dot length. Kemudian masuk ke kondisi true. Nah, di sini kita melakukan pengkondisian lagi, yaitu jika j nya sama dengan 0, lakukan dua proses ini. Yang pertama, kita membuat sebuah variabel dengan nama multiply yang bentuknya adalah integer dan diisi dengan array number ke i dan j dikali array number ke i dan j tambah 1. Maksudnya adalah kita sedang looping indeks pertama, i nya sama dengan 0 misal. Jadi kita masuk ke indeks ini, kemudian kita looping lagi dengan j sama dengan 0. Nah, j nya adalah ini 12, 20, 35, dan seterusnya. Kalau itu adalah indeks ini, indeks pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian j nya itu 12, 20, dan seterusnya. Nah, jadi kita kalikan number ij tambah array ij tambah 1. Jadi kita akan mengkalikan 12 kali 20, kemudian 35, 75, dan seterusnya. Nah, setelah kita kalikan, kita lakukan result plus sama dengan multiply, yaitu kita akan membuat sebuah variabel yang namanya result, dan kita akan terus menambahkan nilai tersebut dengan nilai multiply. Nah, dan juga kita akan menampilkan array indeks ke i dengan nilai multiply. Nantinya kita akan menampilkan nilai setiap indeks yang kita kalikan. Jadi kita akan menampilkan 12 kali 20 berapa, 35 kali 75 berapa, dan seterusnya. Kemudian kita tambahkan j tambah 1. Jadi variabel j ditambah 1. Masuk kembali ke kondisinya. Apakah j nya masih kurang dari array number i dot length?
Misalkan sudah tidak, false. Jadi loopingnya yang i ditambah 1. Kembali ke kondisi looping yang pertama. Jika i-nya masih kurang dari array number.length, misalkan masih, yaitu indeks yang kedua, kita akan melakukan looping lagi dengan proses yang sama terus sampai indeksnya mencapai ke 4. Setelah semuanya telah di looping, nah kondisinya akan berubah menjadi false, di mana i-nya sudah tidak kurang dari array number.length, dan kita akan menampilkan hasil akhirnya, yaitu result tadi yang telah kita tambahkan terus menerus dan prosesnya selesai. Nah, untuk lebih jelasnya, nah berikut screenshot coding yang saya buat. Nah, di sini ada sebuah variabel yang kita buat array number yang isinya 12, 20, 35, 75 sekian. Nah, array number ini adalah array 2 dimensi. Nah, kemudian kita membuat variabel result yang isinya awalnya adalah 0. Nah, proses selanjutnya yaitu melakukan looping. Looping di sini untuk array number yang kita buat tadi. Nah, kemudian masuk ke loopingannya. Yang pertama masih indeks ke 0, yaitu ini. Di dalam loopingannya kita membuat looping lagi. Jadi kita melakukan perulangan yang kedua, yaitu inisiasi j sama dengan 0. J-nya itu kurang dari array number ke i yang sedang kita looping pertama kali. Nah, terus di loopingan yang kedua ini kita memasuki kondisi j sama dengan 0. Jika j-nya sama dengan 0, kita akan melakukan perintah ini. Jika j-nya tidak sama dengan 0, maka kita akan lanjut melooping. Kita masuk j sama dengan 0. Di dalam kondisi tersebut, kita membuat sebuah variabel dengan nama multiply dengan bentuknya integer, ya, dimana array ke i j dikali array number i j tambah 1. Jadi kondisi sekarang adalah i nya sama dengan 0. Jadi kita melooping yang ini. Kemudian di dalam indeks 0 ini kita looping lagi dengan j sama dengan 0 yang 12 ini masuk ke sini. Array number i j itu adalah yang ini. Kemudian dikalikan array number i j tambah 1 yang ini. Jadi multiply adalah mengkalikan 12 dan 20. Nah, disimpan dalam variabel multiply. Kemudian kita akan tampilkan array ke yang sedang kita looping. i-nya ini kan masih 0. Jadi array indeks ke 0 dengan isi multiply yang telah kita kalikan tadi. Setelah itu kita masuk ke result plus sama dengan multiply. Artinya variabel result ini akan diisi dengan multiply yang telah kita buat sebelumnya, yaitu array number ke ij kali array number i j tambah 1 tadi. Nah, setelah kondisi ini selesai, kita kembali ke loopingan yang di atas. Apakah i-nya masih kurang dari array number.length atau tidak? Jika semuanya sudah terlooping, maka kita akan melakukan menampilkan hasil akhirnya, yaitu result. Nah, result tadi adalah semua penjumlahan yang telah kita lakukan dan kemudian dimasukkan ke sini, yaitu result tadi. Nah, setelah semuanya selesai, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah hasil akhir dari program yang saya buat. Jadi kita menampilkan array indeks ke yang sedang di looping. Indeks ke 0-nya 240.
indeks ke satunya 2625 dan sekian-sekian. Dan hasil akhirnya 12.237. Nah, kita lihat indeks pertama adalah 12 kali 20. Hasilnya 220. Nah, kemudian indeks yang kedua 3575 dikalikan hasilnya adalah 2625 dan seterusnya. Nah, sekian presentasi untuk UAS algoritma dan struktur data yang saya buat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.